Guys, our Malaysian passport sebenarnya kuat gila tau. So, tak pernah lagi susah. So yeah, so grateful to be Malaysian. Yang namanya paspor Singapura sama Malaysia ini juga bebas visa, bisa langsung berangkat aja. Sedangkan paspor Indonesia dan Timor Leste itu harus urus visa. Malaysia ada di nomor 12 dan Indonesia ada di nomor 70. I'm spending RM561 sebulan untuk transport je. Halo, hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat dan selalu berpikiran positif, oke? So teman-teman, di video kali ini Sari mau mereaksikan beberapa video. Nah, ini adalah seorang rakyat Malaysia. Nah, sekarang dia tinggal di London, tapi kalau orang Indonesia cakap London, oke? Ini kita mau berbagi informasi dan juga ada sesuatu yang mau dijelaskannya ya. Dan ada satu kelebihan dia sebagai rakyat Malaysia dibandingkan negara lainnya. Oke, kira-kira apa itu teman-teman? Kita tengok dulu beberapa videonya. Cium. Guys, our Malaysian passport sebenarnya kuat gila tau. So some of you might already know, sebagai seorang rakyat Malaysia, kita sebenarnya boleh travel to so many countries tanpa visa. So ever since I duduk London, I perasan macam wow, I boleh pergi banyak gila negara dekat Europe tanpa visa and senang je. So I baru balik dari Copenhagen, Denmark. I pergi sebab ada Copenhagen Film Festival and I pergi dengan my university lah. Lepas tu my classmates banyak budak dari China tau. Can you guys believe bila sampai airport, one of my friends from China tak lepas immigration walaupun dia ada visa Denmark. Kenapa? Sebab dia cakap dekat immigration, I'm here for Copenhagen Film Festival, tapi dalam visa dia cakap she's here for tourism. Sebab tu je diorang tak bagi lepas. On the same day dia sampai Copenhagen, dia dihantar balik ke London. Lepas tu my other friend from China pula ada visa dari Spain, tapi sebab dia pergi counter immigration yang lain, diorang bagi lepas for some reason. She didn't even have a visa for Denmark. Pelik gila. Tapi Europe ni sebenarnya ada this thing called Schengen District with 27 countries. So you just need to apply for the Schengen visa and you can travel within the Schengen District. Tapi my friend ni apply untuk pergi Spain. Tapi Spain is also in the Schengen District as well as Denmark. So dia lepas. My friend yang betul-betul apply untuk Denmark tak lepas. Lepas tu I fikir macam wow, I'm so blessed. I literally just cakap I'm here for Copenhagen Film Festival. Dia tak tanya apa-apa, dia bagi lepas je. Orang dari China spend weeks or months to apply for the visa just to travel. And kita dengan our Malaysian passport actually senang je. We can travel in the Schengen District within 90 days je lah. But so far, I rasa I dah travel to a few countries in Europe, tak pernah lagi susah. So yeah, so grateful to be Malaysian. Paspor Indonesia versus Singapura versus Malaysia versus Timor Leste. Seberapa kuat sih paspor Indonesia? Gua akan bandingin berdasarkan negara-negara yang biasanya didatengin sama orang Indonesia buat traveling. Kita mulai dengan Eropa Schengen, jadi Prancis, Belanda, Jerman, Italia, Spanyol, Swiss juga. Untuk negara Eropa Schengen, ini yang namanya Singapura, Malaysia, dan juga Timor Leste itu bisa melenggang bawa koper doang alias mereka bebas visa. Sedangkan Indonesia harus ngurus visa. Berikutnya kita geser ke barat, ke United Kingdom atau Inggris, di mana Singapura, Malaysia, dan juga Timor Leste juga bebas visa, bisa langsung berangkat aja kalau mau ke UK, sedangkan paspor Indonesia harus ngurus visa. Gimana dengan US atau Amerika Serikat? Untuk US, Singapura, dan juga Malaysia ini perlu ETA namanya atau Electronic Travel Authority buat masuk ke sana, sedangkan Indonesia dan Timor Leste dua-duanya sama-sama perlu visa. Karena kita geser ke Asia Timur, untuk Jepang yang namanya paspor Singapura sama Malaysia ini juga bebas visa, bisa langsung berangkat aja, sedangkan paspor Indonesia dan Timor Leste itu harus urus visa. Next, Korea Selatan, paspor Singapura dan juga Malaysia ini harus ngurus yang namanya ETA, sedangkan paspor Indonesia dan Timor Leste harus ngurus visa. Gimana? Lanjut negara lain nggak nih? Next, kita ke negara-negara Timur Tengah. Kita mulai dengan Arab Saudi dulu, dimana kalau untuk Arab Saudi, paspor Singapura dan Malaysia ini perlu visa on arrival, sedangkan kalau untuk paspor Timor Leste dan Indonesia perlu visa. Kemudian untuk Qatar, kita lebih unggul dibanding Timor Leste, karena untuk Qatar, Indonesia, Singapura, dan Malaysia, ketiga paspor ini bebas visa, sedangkan kalau untuk Timor Leste itu perlu visa online. Next, kita ke Uni Emirat Arab, di mana untuk negara ini, paspor Singapura dan Malaysia itu perlu yang namanya visa on arrival, sedangkan paspor Timor Leste dan Indonesia perlu visa online.
Next, kita ke selatan Indonesia, ke benua Australia. Di mana untuk negara Australia sendiri, untuk paspor Singapura dan Malaysia, itu perlu yang namanya ETA atau Electronic Travel Authority. Sedangkan paspor Timor Leste dan paspor Indonesia butuh visa online. Next, Selandia Baru atau New Zealand, di mana paspor Singapura dan Malaysia ini juga perlu ETA. Sedangkan paspor Timor Leste dan Indonesia perlu visa. Gue akan bandingin kekuatan paspor dari 4 negara ini berdasarkan data yang gue ambil dari website visaindex.com, di mana di website ini menempatkan Singapura di nomor 1 sebagai paspor terkuat di dunia, terus Malaysia ada di nomor 12, kemudian Timor Leste ada di nomor 57, dan Indonesia ada di nomor 70. Jadi yang gue sampaikan di sini semuanya adalah fakta dan data, no baper, bukan buat mendiskreditkan negara manapun, oke? Oke teman-teman, sebelum kita teruskan ke video selanjutnya, nah ini beberapa kali saya jelaskan juga ya tentang paspor Malaysia. So kalau mau ke negara sana, ada yang dalam senaraian itu boleh pergi saja tanpa apply visa. Nah itu hari juga ada pernah problem orang Indonesia, dia berangkat dari Malaysia, tapi dia tetap pakai paspor Indonesia. Pikir dia dari Malaysia itu sama macam pemegang paspor Malaysia juga. Banyak sangatlah keuntungan kalau kita paspor kuat itu bebas visa kemana saja. Tengok tadi katanya teman dia China pun tak lolos dekat sana. Nah itu ya bestnya jadi pemegang paspor Malaysia, menjadi orang Malaysia juga. Kalau hari ini besok misalnya kita mau pergi ke sana ya, yang sudah disenaraikan bebas visa itu tinggal pergi saja. Kalau kami kena apply dulu teman-teman, itu pun kalau accept ya, kalau kena reject apply ulang lagi. Okay. Yes, groceries dekat UK in general memang quite affordable, quite murah. Tapi cost of living dalam aspek lain pula quite expensive. Contohnya transportation. So dekat London for example kena naik tube or bus everywhere. And transportation dekat London ni ikut zone tau. London ada zone 1 to zone 6 I think. So dia depends you travel from zone mana ke zone mana. Obviously kalau you travel from zone 1 to zone 6 akan mahal gila. Tapi kalau zone 1 to zone 2 macam okay sikit. But generally memang mahal. I sebagai student ada student Oyster card. Basically setiap bulan you boleh top up 103 pounds dalam your Oyster card and you boleh guna unlimited untuk tube dengan bus. Tapi only from zone 1 to zone 2 sebab I duduk zone 2 and I pergi kelas kat zone 1. So lebih jauh, lebih mahal lah even the monthly pass. So dengan my student Oyster card pun I'm spending RM561 sebulan untuk transport je. Without student Oyster lagilah mahal. Okay, so ada yang tanya cost of living dekat London macam mana? I'm gonna take you grocery shopping today. Okay, tapi keep in mind ya, I'm in London. So if you nak tempat yang murah dekat UK, jangan pergi London sebab London is really expensive. I heard like the cities dekat Scotland is very cheap to live. And basically every other city in England except for London. Just avoid London if you want a cheap cost of living. Okay, let's go grocery shopping. Okay. Grocery Mahal store yang tadi paling dekat katanya. dengan I is M&S Food. I malas nak jalan jauh-jauh pergi Tesco or Sainsbury's, but those are generally cheaper. Okay, so first thing is roti. It's 80 pence untuk roti yang kecil macam ni. RM4. Lepas tu broccoli pula is 160 to 175 pounds. RM8. Okay. Garlic pula is 75 pence untuk 3. RM4. Strawberry kat sini best, RM13. 250 pounds. Quite murah compared to Malaysia. Okay. Susu dia 95 pence untuk yang kecil macam ni. RM5 Kalau yang besar ya. mahal sikit, either 130 pounds or 145 RM7. pounds. The butter yang macam paling murah is 2 pounds 10. RM11. Telur. And the eggs pula yang kecil 6 eggs je 280 pounds. So I rasa macam mahal sikit, but it's large British eggs. So pisang dia quite cheap. Dia 90 pence per kg. Hi guys, hari ni kita nak masak. Dekat Malaysia, I tak pernah masak. Jujur, kalau lapar pergi mamak or cafe hopping or something, you know. Tapi dekat sini kita ada bars sahaja yang buka sampai 12 malam. But we ain't going to the bar, you know. That's haram, mate. Like it or not, kena belajar macam nak masak ah. Kalau tak, I would be spending more than 10 pounds every day, which is like Merantau more than kena 50 masak ringgit juga ya. every day untuk makan. I ain't got that money. So my favorite thing to masak is Shin Ramyun. Very easy, very yummy. Or if I feel like makan makanan Malaysia, I just letak ayam dalam Rahim's, kuah ayam madu. Or kalau I rasa macam something light, I just makan roti dengan serunding daging. This masak stuff is easy. Tapi hari ni I rasa macam nak makan benda fancy sikit. Masakan British.
But I didn't buy chips, so it's basically gonna be fish and broccoli because I have broccoli. Also, look at my Crocs, guys. Comel kan? I beli Crocs dekat UK, tapi I beli Jibbitz ni dekat Shopee. Unboxing time. Kalau kita Oh, merantau dia macam ni je. kena mandiri ya, masak. Cool. So it looks like this. I'm gonna sprinkle on some salt. Ya Allah, banyak ni. Okay, dah masuk dalam oven. Ingat guys, kita semua boleh jadi Khairul Amin kalau kita cuba. Hey, what's up guys? Ramadan Karim dari London. Hari ni kita nak masak sahur. Okay, bukan masak lah. More like buat benda simple je. Sekarang tengah spring dekat UK. So basically timing puasa lebih kurang macam Malaysia sekarang. Okay, first things first. Kita letak oat. Okay, Perhal lah kotor sangat. Macam ni lah duduk dengan manusia lain. sahur Okay, ya. fun fact kepada yang tak tahu. UK ada benda nama daylight saving. Bila winter, 1 jam ditolak sebab hari lagi pendek dari malam. Tapi sebab sekarang dah spring, hari tu tiba-tiba pukul 12, semua jam tukar pukul 1. So dia advance 1 jam. I pula tak tahu benda ni jadi. 3 hari pertama Ramadan, kita buka puasa 6.20 lebih. Tapi sebab daylight saving ni jadi, time buka puasa pun tukar 1 jam advance. So hari keempat sepatutnya buka puasa 7.30. I dengan confidentnya buka puasa pukul 6.20. Malam tu baru I perasan yang I tersilap. Tak apalah. Lepas tu kita letak je lah strawberry tu kat dalam. Banyak strawberry. Simple ya, sahur. And then I letak honey sikit. Honey madu. Last but not least, letak susu. Wah, so simple. Lepas tu kita gaul-gaul sikit lah, bagi oat dia naik. Siap. Sekarang kita tutup and letak dalam peti ais. Weh, tak ada tempat tu dalam peti ais. Tada! Tinggalkan overnight. So fun fact, I duduk sebelah stadium, West Ham United Stadium. This is my view. So it's literally my next door neighbour. And every time ada game dekat West Ham, this is what I see. Hundreds and thousands of people going into the stadium. Time ni memang I tak nak keluar rumah lah. Tapi tiba-tiba hari ni rasa macam nak tengok game. Why not kan? Like keluar rumah je sampai stadium. Bila lagi nak merasa? Kelakar jugalah housemate I pakai baju pink. Sebab kat sini semua kebanyakan lelaki pakai baju hitam. Bantuin gue. Okay, konklusinya I rasa tengok game apa-apa pun kat stadium memang best. So I highly recommend lah. Okay guys, setelah 7 bulan I duduk kat UK. Baru 7 bulan kan. Finally today nak balik Malaysia. Actually sekarang I tengah transit dekat Abu Dhabi untuk 4 hari. Ni view kita, sangat Arab ya. Macam ni lah rumah-rumah kat sini. Honestly kan, Abu Dhabi best gila. Dia macam Malaysia sikit. Memang panas, tapi sekarang masih ada angin yang sejuk. So best. Dia panas tapi sejuk. Dia bersebelahan dengan Dubai. And culture kat sini memang suka pergi mall, macam kat Malaysia juga. Makanan halal dan sedap. Semua orang kat sini pakai jubah putih, jubah hitam. Best lah tengok. And then yang coolnya kat sini, mall diorang buka sampai pukul 12 malam during Ramadan. Lepas tu semua hotel, buffet semua buka masa sahur. Diorang lagi intense. Kita buffet semua untuk buka puasa je kan. Diorang masa sahur pun ada weh. Okay, orang-orang kat sini memang park boat dia sebelah kereta dia. Memang common. Tu rumah ni pula tengah buat skate park depan rumah dia. Okay, saja jalan-jalan dekat. Oi, ada lagi satu kapal tu. Rumah sini tak ada pagar. Tu yang I perasan. Nah, itu tadi ya beberapa cerita daripada Viti, salah satu orang Malaysia ini ya. Tadi memang ya kalau kita di perantauan kena masak sendiri. Sebelumnya di negara kita itu kita tak pernah masak. Tadi katanya di Malaysia dia tak pernah masak sampai dia dekat London di sana ya. Paksa juga ya, terpaksa mau tak mau kena masak juga karena kita di sana kita sendiri, kita yang urus kita sendiri. Kalau sakit tak ada orang peduli ya kan. Kalau di perantauan hanya kita saja masak. Kalau kita lapar ya kita masak sendiri. Kalau di perantauan memang kalau tak ada orang tua itu tadi kita lihat ya, memang Maggi penyelamat. Tadi tuh ramen ya teman-teman. Ya hidup dekat London. Nah, ada yang mahal, ada yang murah. Tapi katanya kalau dekat UK, spesialnya dekat London itu memang mahal ya teman-teman. Ya London kita tahu juga ya terkenal city itu kan. Kota-kota lainnya katanya lebih murah ya. Oke, kalau untuk grocery di sana
murah. Tadi oke lah, standar juga. Katanya tadi ada susu 5 ringgit, yang kecil, ada juga pisang juga kg 4 ringgit saja, telur satu papan 14 macam itu, boleh lah ya. Tapi tadi yang mahalnya itu adalah transportasi. Dia spend hanya untuk 1 bulan saja boleh sampai 500 ringgit. Wow, banyak ya. Kalau di sini kita berapa saja kan? Kalau naik MRT, LRT, ada itu per bulan. Sari tak pasti karena Sari tak ada apply. Ada itu cardnya kan? Nah, kalau kalian tahu, komen di bawah ya teman-teman. Oke, ada beberapa yang berkomentar tentang cost of living in London ya. Oke, kalau mata uang negara lain itu mesti kita langsung convert ke dalam ringgit Malaysia kan. Komentar macam ini, kalau tak convert dalam 100 pound, kalau ikut cost of living dekat sana macam normal lah ya kan. Tapi student kan duit dari Malaysia mesti terkesan juga. Tapi tadi soal untuk bus itu ya, transportasi termasuk mahal juga ya. Hanya untuk bus saja transportasi sudah spend habis 500 ringgit. Wow, lumayan mahal ya. Kalau kita itu boleh 1 bulan grocery. Agak-agak boleh ketak itu. Ini wah, belum lagi sewa rumah. Disebabkan Sari ada baca-baca beberapa komentar macam itu. Ada juga yang lihat di kat YouTube, memang termasuk mahal di sana transportasi. Wah, berarti kita beruntung lah ya di Malaysia ini. Sini transportasi ya murah juga lah ya, naik bus. Kalau daripada Selangor ke KL hanya sekitar 3 ringgit sampai 5 ringgit macam tu saja. Ada juga yang untuk dalam 1 bulan ya. Kalau student lagi lebih murah lagi kan, naik transportasi awam. Betul kan teman-teman? Itu Sari ada pernah terbaca lah komentar macam tu. Nah, itu tadi ya kehidupan salah satu orang Malaysia ini. Sari tak pasti juga, mungkin dia student ya, tadi student adalah salah satu rakyat Malaysia di sana itu belajar ya, student. Wow, hebat juga ya, boleh sampai ke London belajar ya. Wow, oke. Nah, tadi juga tak lupa juga dia menunaikan ibadah puasa juga. Tadi kita lihat juga dia mempersiapkan sahur dia. Wow, mantap sekali. Biarpun jauh merantau ke negara orang untuk belajar, tak ingat juga lupa untuk berpuasa. Ya teman-teman, jadi segitu aja video kali ini. Semoga ada informasi daripada apa yang dikatakannya tadi. Kita sedikit lebih tahu juga lah ya macam mana kehidupan dekat London sana. Ternyata biaya hidup di sana itu transportasinya itu lebih mahal lah ya, 500 ringgit. Menurut kalian mungkin yang kaya-kaya ini biasa kan, tapi menurut kita Sari itu termasuk mahal lah ya kan, 500 ringgit. Tapi kalau untuk grocery-nya macam mana menurut korang? Oke ketak itu yang dekat London sana? Boleh komen ya. Aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Kalau kalian dapat info daripada video ini, boleh kasih klik tombol like-nya ya. Thank you again for watching. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, tanda kalian support Sari. Bye.